Nah ketika hal seperti itu ke kejadian, istri saya mulai protes, cerai, minta cerai. Kenapa bahasanya? Bahasanya tidak terselipin cerainya, kurang bahagia. Dia nanya terakhir itu, omongannya aja katanya, kalau istri bapak itu saya atau botol. Suatu ketika saya di seperti itu, saya ke Jakarta. Istri saya telepon, anak saya itu sakit keras, demam. Pak, si Dede katanya keluar darah di mulutnya. Kenapa? Step, pakai sendok dong, jam 11 malam. Padahal saya berkata kontrak sama Rudiarto. Bahasa perempuan kan ingin perhatian, bukan untuk suruh saya pulang. Tapi bahasanya keluar sebagai laki-laki yang kedidariannya kadang-kala susah untuk tahu perasaan perempuan. Bahasanya mudah. Urus dong, masa kan lagi cari uang. Ditutup pelapor ke rumah istri saya, 2 dosa. Besoknya jam 10 saya pulang ke Bandung, istri saya sudah di luar rumah dengan bawa jinjingan, tas dorong, anak saya yang satu dipegang, yang satu yang lagi sakit digendong. Saya turun di mobil, apa yang bisa dilakukan istri saya? Ceraikan saya. Saya nggak bisa bicara apa-apa. Kenapa? Buat saya cerai nggak ada masalah, bisa nikah atau apapun. Tapi masalah ini. Persoalannya saya cerai karena saya selingkuh, oke masuk akal. Karena miskin, oke masuk akal. Ini nggak ada alasan untuk itu. Gengsi dong, nggak ada. Seolah-olah laki-laki yang nggak punya apapun bisa harga diri disekat-sekat seperti itu. Maksud, anterin ke rumah. Buat apa? Untuk intervensi diri. Akhirnya saya di situ nggak kemana-mana, ke rumah dia di rumah sendirian, istri saya ke rumah orang tua. Saya mulai drop, istirahat dulu di rumah. Ketika itu baru kedatangan tamu anaknya, wakil gubernur Jawa Barat, pakai motor besar, nawarin motor besar ke saya. Kan mau beli motor besar, bilang nanti saya lagi sakit, pulang. 15 menit kemudian ada telepon dari adiknya, kan kemarin, kan siapa barusan ke rumah ya? Iya, kenapa? Sekarang kecelakaan ada di Masjid Al-Islam. Loh, barusan ke saya, gitu. Iya, saya sekarang ini di UGD. Saya nyusul ke sana. Apa kejadiannya? Orang yang baru 15 menit yang lalu ketemu dengan saya sudah meninggal dunia. Dan bertubi-tubi untuk menyadarkan saya. Kenapa? Saya nggak nyangka. Ada teriakan nangis, ada yang membujur kaku, padahal dia jatuh hanya ke trotoar aja, tidak ada berdarah sama sekali. Lalu apa yang saya pikirkan saat itu? Membandingkan kenapa antara yang hidup dengan yang mati. Karena nggak ada bedanya antara yang hidup dengan yang mati. Kakinya masih utuh 2, yang hidup pun masih utuh 2. Ketika itu keimanan saya masih lagi drop. Saya cubit, nggak teriak. Kenapa mati? Lalu apa itu mati? Berpisahnya antara jiwa dan raga. Kalian mendengar suara saya? Mendengar nggak? Melihat suara saya nggak? Nyawa. Ini yang pegang mic pakai kemeja seperti ini casing. Ini casing Nokia. Ini casing Sony Ericsson. Semuanya casing di sini. Yang ketawa itu casing semuanya. Dari situ saya pulang insomnia, nggak bisa tidur malam. Besoknya ke dokter, semakin hari kasih dosis semakin tinggi. Mata merem, tapi pikir melayang kemana-mana. Rumah sakit. Kenapa saya bisa sakit seperti itu? Terlalu dalam memikirkannya, takut mati. Kenapa takut mati? Ternyata apa yang saya miliki tidak membantu saya untuk bahagia, tidak bisa menolong. Saya lagi mencari value manusia itu di mana. Ini penting untuk kreatif. Value manusia itu di mana? Ternyata sekaya-kaya pun orang tidak mungkin makan lebih dari 3 kali. Itu rekor kenapa makannya 10 kali? Nggak mungkin. Sekaya-kaya pun orang nggak mungkin pakai baju 7 rangkap. Ternyata value manusia itu di mana? Sakit keras. Ibu saya sudah datang kemari, akhirnya dia itu sholat. Saya masih mendengar karena saya sudah disuruh pulang dari rumah sakit karena nggak ada penyakit atau apapun. Ibu saya sibuk mencari dukun, kenapa? Katanya diguna-guna. Tapi disitulah ibu saya mulai berdoa satu hal. Ya Allah, katanya anak saya kalau memang mau disembuhkan silakan, tapi kalau mau dicabut nyawanya saya rela sebagai ibunya. Doa yang nggak pernah diputus oleh Yang Maha, ya, nggak antara orang tua dengan Tuhan. Jadi kalau kalian punya masalah, datangin ibunya. Ibu itu luar biasa, penuh keikhlasan. Kalian masih punya orang tua. Kalau yang sudah meninggal dunia, sedih, percaya saya. Kalian mau sudah pandai, sudah kaya raya, sudah apa, ternyata sudah tidak ada orang tua. Sedih kalian.
Ketika kita kecil tanya ke orang tua, tanya, Pak itu apa? Kata kita kecil ke orang tua, ke ibu saya, balon. Tapi itu kotak apa? Balon juga nak, tersenyum. Warnanya merah. Kalau itu apa? Balon, warnanya hitam. Kalau yang itu balon juga, warnanya kuning. Tersenyum, 4 kali nanya, 4 kali tersenyum. Coba ketika orang tua, kita sudah tua dan pikun, nanya, yang itu apa? Itu motor. Kalau yang itu motor juga, motor besar namanya Harley. Kalau yang itu motor Mio namanya. Kalau yang itu terakhir, motor juga. 4 kali orang tua kita, 4 kali kita membentak. Sadar sekarang. Percaya kata, kesuksesan bagaimana kalian bisa hikmat kepada orang tua. Ini kiai dari, saya dari kiai itu apa masalah situ ini harus kamu selesaikan Pak. Kalau yang menjelaskan kiai nggak asik, tapi kalau saya asik. Benar nggak? Apa saya lakukan? Saya lakukan. Bukan saya cerita, saya nggak tahu hadisnya seperti apa. Yang penting kalau Al-Quran disebutkan wala takulahuma berkata apa boleh, benar nggak? Saya nggak kata ini kiai saya nih. Pakai ini, kiai tapi ditato di sini. Tatonya wah kios yang lagi beli udang garam. Tuh kembali. Dari situ kedengaran suara ibu saya ke radio. Saya nggak peduli dengan suara angin apapun, tapi dari mulut dia, dari radio itu saya punya obat, saya sembuh. Apa yang diungkapkan sama dia? Value manusia itu ada apa? Ada solusi. Apa yang diungkapkan oleh Hadid saat itu ya? Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Ketika mendengar suara itu saya ingin sembuh segera. Kenapa? Saya mengaplikasikan hal seperti itu. Saya sembuh singkat ceritanya. Saya melakukan segera. Kebetulan di situ ada gonjang anjing di perusahaan dan sebagainya. Saya melakukan semua. Saya cari orang profesional, patologi ini dan sebagainya ya. Dipersiapkan pokoknya saya mau aja. Mobil yang tadinya 4 saya jual 2, saya dengan 1. Saya pindah rumah. Kembali. Istri saya senang. Lalu istri saya nanya mau kemana Pak? Saya mau mengaplikasikan, mau bergerak usaha dengan cara punya visi. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Dalam artian kata apa? Saya tidak mengejar uang. Uang itu dampak dari satu kegiatan saya. Ketika itu saya ketemu dengan Fadil Muhammad, Gubernur Gorontalo. Bang, enak jadi gubernur sekarang, boro-boro, jangan lebih baik enak jadi pengusaha kata dia. Kenapa? Nggak enak. 3.500 sarjana pengangguran lahir di Gorontalo tiap tahun. Kalau begitu bikin aja kawasan industri Bang. Saya bilang begitu. Ujang, masa membangun kawasan industri di sini? Manusianya dari mana kata dia? Masa memindahkan Jababeka ke Gorontalo? Saya baru koma Bang. Ada kereta api nggak di Gorontalo? Tidak ada kereta api kata Fadil. Jangan ajarkan rakyat di Gorontalo tentang kereta api, karena kereta api tidak ada di Gorontalo. Kalau saya punya jagung, jadikanlah jagung itu menjadi maizena, menjadi gula jagung, menjadi tepung jagung, ataupun pakan ternak Fadil. Oh saya punya kelapa, jadikanlah sabut kelapa itu menjadi jok mercy, jadikanlah yang namanya tempurnya menjadi karbon aktif, jadikanlah airnya menjadi nata di kecap atau cuka, kopernya menjadi minyak goreng. Kalau hasil laut jangan jual ikannya, rakyat itu ajarkan menjadi bakso ikan, sosis ikan, ataupun tepung ikan. Hortikultura, nah yang tadi yang reject itu kalau kita bikin cabai menjadi bubuk cabai, menjadi saus, tomat dan sebagainya punya nilai tambah, tidak tahu rejectnya. Posisi kawan buat letak luar biasa. Blok A kelapa terpadu, blok B hasil laut terpadu, blok C nya jagung terpadu, blok D nya hortikultura. Konsepnya wisata. Kenapa wisata? Supaya masyarakat tumbuh budaya produktifnya yang selama ini tercokoki menjadi budaya konsumtif. Kalau begitu saya bikin dekat danau katanya. Kenapa? Supaya bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Cuma apa? Danaunya nggak ada airnya. Oh itu bukan danau, itu kok namanya. Gimana? Oh pada itu. Lalu kata dia, saya tanya, ada sungai nggak? Ada sungai apa namanya? Bonegolano. Saya punya pompa namanya pompa setan. Kenapa pompa setan? Pompa tanpa listrik, pompa tanpa motor, pompa tanpa diesel, tapi bisa bikin air dari bawah ke atas sampai 30 meter ke atas. Bikinkan 3 dimensinya, saya bikinkan 3 dimensi seperti ini. Terus ini, mulai produk, ini mulai dari hasil karya saya. Saya lihat jam terus karena si ayah mau muncul.
supaya asik ya.